Terima kasih Mas Anam. Yang saya hormati Pak Dahlan Iskan, Pak Ketua Umum, para ketua-ketua DPW dan DPC seluruh Nusantara. Terima kasih waktunya, kesempatan ini saya diberikan. Ada beberapa hal yang bisa saya catat untuk melengkapi dan juga menjawab. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan tentang belajarlah kepada petani. Kita dari P3N ini sebenarnya setelah kita keliling gitu, dari anggota-anggota kita sudah banyak yang bisa menjadi contoh yang nanti bisa kita tularkan kepada DPC ataupun DPW yang lain. Jadi sudah banyak, baik yang itu contoh untuk pertanian budidaya tanpa olah tanah, kemudian budidaya sederhana, budidaya intensif, budidaya super intensif. Sepertinya dari anggota-anggota kita di P3N ini sudah ada dan banyak contoh. Oleh karena itu, sebenarnya itu bisa kita juga nanti DPW ataupun DPC yang tadi menanyakan seperti tadi dari DPC Pasir tadi itu bisa membantu untuk ke sana. Yang kedua, saya akan juga menambahkan apa yang disampaikan oleh Kang Denny tadi, bahwa memang di dalam pola tanam itu tergantung pada kita. Kalau kita akan merencanakan panen bibit, panen umbi yang sudah siap untuk dijual dan seterusnya, maka saya pernah menyampaikan kalau akan melalui pola tanam dan bisa panen tiap waktu, karena hasil penelitian yang saya lakukan untuk kandungan glukomanan pada itu masih rendah. Ya, kadar glukomanan satu kali waktu tumbuh itu hanya sekitar 30. Sedangkan kalau sudah tahap kedua ataupun tahap ketiga yang paling tinggi itu sudah di atas 50% kandungan atau kadar glukomanannya. Memang kalau kita bisa manen pada tahap pertumbuhan yang ketiga itu sudah maksimum kadar glukomanannya. Sehingga kalaupun kita akan manen pertama, ini memang kemudian kemarin saya juga sempat diskusi dengan Pak Idris, karena di Sleman Boy itu bisa menghasilkan cukup tinggi satu kali periode panen. Tetapi saya minta itu, coba dicek kadar glukomanannya berapa. Supaya nanti kita juga ke depan itu bisa meyakinkan kepada perusahaan. Sementara ini memang saya melihat perusahaan itu membeli umbi yang kita panen itu belum melihat berapa kadar glukomanannya, baru berdasarkan berapa bobot umbinya. Oleh karena itu, monggo saja itu menjadi pilihan kita. Kalau memang perusahaan itu belum berpikir tentang kadar glukomanan, ya kita mengejarnya terhadap bobot umbi walaupun itu panen tahap pertama. Tapi kalau kita nanti sudah ke depan berpikir tentang kadar glukomanan yang tinggi, maka kita harus berpikir juga kapan kita harus panen. Oleh karena itu tadi saya menambahkan untuk pola tanam supaya kita bisa tiap waktu bisa panen, ya buat strategi budidaya secara seri. Ini seri 1, ini seri 2, ini seri 3. Begitu kalau akan kita inginkan panen setiap waktu dan kandungan tinggi. Cuman kalau dari pabrik ternyata masih cukup, itu cukup saja, bobot umbinya saja, ya monggo, itu menjadi pilihan kita. Kemudian yang ketiga, dari Batang tadi yang bertanya tentang naungan dan sebagainya, ataupun yang pakai naungan atau tidak. Itu memang kita perlu melihat ketinggian tempat kita berapa. Kalau melihat tanaman ini berdasarkan dari kajian secara ilmiah,
itu memang tanaman ini sebenarnya tanaman di bawah naungan. Dan paling bagus berdasarkan dari penelitian itu kalau intensitas cahayanya 50% atau sekitar 50%. Tapi di dalam perkembangannya, karena melihat harga dan melihat perkembangan sekarang luar biasa porang ini, akhirnya kan kemudian berkembang kepada lahan-lahan yang juga sebenarnya itu bisa ditanami tanaman pangan, kemudian kita gunakan untuk tanaman porang yang itu harus dilakukan secara intensif, bahkan super intensif, tidak menggunakan naungan, tetapi nanti mampu menghasilkan umbi yang cukup besar. Nah ini saya kira kemudian kita akan melihat ke situ. Pertumbuhan yang paling bagus untuk porang ini memang ketinggiannya 400 sampai 500 dari permukaan laut. Apakah hidup kalau di bawah itu bisa, bahkan di tinggi juga bisa di ketinggian lebih dari itu. Tetapi tadi saya sampaikan kalau yang dalam kondisi ideal itu adalah berkisar ketinggian 400 sampai 500. Dan itu kalau kita tidak menggunakan naungan juga sudah bagus. Tapi kalau kita menggunakan ketinggian tempat itu meter misalnya, itu memang kita perlu pikirkan adanya naungan yang perlu. Nah, inilah kemudian tadi disampaikan Kang Denny tadi, porang itu dibuang saja sudah hidup, mudah sekali hidup. Bahkan tadi disampaikan juga, ini memang awal-awalnya itu digunakan untuk mengisi tempat-tempat yang tanaman lain tidak bisa hidup di bawah tegaan. Maka tanaman porang ini dikembangkan di bawah tegaan. Bisa tegaan jati, bisa tegaan mahoni, tegaan sono keling, dan sebagainya. Bahkan nanti bisa berkembang ke tegaan sawit gitu. Nah ini, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir kalinya adalah menjawab untuk NTT. Ke depan saya kira perlu kita pikirkan tidak yang kita jual tidak dalam bentuk umbi, tapi kalau bisa memang dalam bentuk chip sehingga lebih menghemat dan efisien. Terima kasih, saya kira gitu Mas Inam yang bisa saya tambahkan, kurang lebihnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Sumarwoto. Ya, satu-satunya Bapak Dr. ini ya ahli budidaya di Indonesia mungkin yang ambil dissertasi S sampai S3-nya tentang budidaya porang adalah Bapak Dr. Sumarwoto, dan beliaunya sekarang adalah Wakil Ketua Umum kita. Bapak Ibu semuanya, saya mau mengundang ini ada Bapak Baginda Sihaan, praktisi pejuang kemerdekaan petani juga ini beliaunya. Mungkin bisa monitor Pak Baginda Sihaan. Ya, saya monitor Pak. Makasih Pak. Ya, saran saya Pak, terima kasih untuk semua kita. Selamat siang nih, tuh siangnya. Izinkan juga saya berharap gini Pak, sebenarnya Bapak-bapak sekalian yang sudah ada di DPW maupun DPC dan sebagainya di P3N mungkin sudah menjadi petani porang. Tapi banyak juga sebenarnya, apalagi di kondisi pandemi ini, sebenarnya kita harus banyak membantu orang untuk menjadi petani porang gitulah. Supaya mereka-mereka yang sebenarnya sudah tidak kerja lagi karena situasi pandemi, itu bisa kita salurkan menjadi petani porang yang lebih baik. Nah, bagaimana kita membangun ini? Ya, caranya membangun adalah kita kerjasama ini semuanya. Banyak lahan-lahan kosong sebenarnya yang bisa kita lakukan seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang di Sleman Boy ya, orang gitu ya. Nah, ini yang harusnya kita ciptakan Pak. Jadi teman-teman DPW maupun DPC di masing-masing daerah, ayo dong bangun, kita kerjasama. Mungkin itu akan bisa lebih baik untuk kita bersama-sama menjadi petani porang yang berbahagia. Itu aja Pak. Dan satu yang kedua, mungkin saya melihat udah mulai banyak grup-grup porang. Akhirnya kita jadi bingung sendiri yang mana mau kita baca, apalagi grup WA ya. Bagaimana kalau kita membentuk satu grup Telegram yang jumlahnya bisa 1.000 orang, di situ kita kumpul, ayo diskusi, kita terbuka yang tadi yang didiskusikan tadi, masalah bibit, masalah penyaluran dan sebagainya. Mari kita diskusikan di situ dengan lebih terbuka dan transparan. Mungkin nanti akan jadi terjadi kejujuran kita masing-masing gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Baginda Sihaan, ya luar biasa. Pemerkasa menyatukan kita semuanya, orang Indonesia. Ya, ke depan memang kita udah grup sudah luar biasa, anggota juga luar biasa. Memang ke depan kita nanti mungkin
pakai Telegram. Dan sedikit saya minta Pak Denny mendanggapi apa yang disampaikan oleh Pak tadi Kinasiaan. Monggo Kang Denny. Baik Pak Siaan, untuk memang kerjasama apapun itu namanya organisasi, kita berdasarkan pada mic-nya di unmute. Baik, Pak Siaan, saya coba jawab bahwa kerjasama itu dalam suatu organisasi adalah hal yang wajib sifatnya. Ya pasti kita akan bekerja sama antara DPW, DPP, DPC, bahkan sampai ke PAC itu pasti akan kita bangun kerjasama. Untuk perihal masalah Telegram, mungkin di aplikasi ini masih belum terlalu familiar pada petani-petani yang lain, dalam artian masih di WA. Nah, kita nanti akan lebih spesifikasikan dalam artian setiap DPC ya grupnya DPC, setiap PAC di PAC, jadi lebih komunikasi itu atau hubungan itu secara emosional lebih dekat dan ada kemungkinan bisa berjumpa langsung, Pak, seperti itu. Jadi kalau untuk masalah dengan DPP ataupun DPW ataupun ke DPC itu nanti kita ada kok agenda Zoom webinar setiap 2 bulan sekali antara DPC, DPW dengan DPP itu ada itu Pak. Gitu. Demikian Pak Siaan. Ya, baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Ketum, ada tambahan silakan. Ya, terima kasih Pak Baginda. Jadi yang mungkin Pak Denny, yang dimaksud Pak Baginda itu adalah bahwa grup-grup itu bukan hanya internal P3N. Artinya di Indonesia itu ada banyak sekali grup. Mungkin yang dimaksud Pak Baginda ini adalah ada satu forum komunikasi grup-grup orang yang ada di Indonesia, mensinergikan. Itu ya Pak Baginda maksudnya. Benar Pak. Artinya harus ada sinergi. Jadi kebetulan ini Pak Baginda kenalkan, saya Ngakib, Ketua P3N, Ketua Umum P3N. Ya, itu Pak, kita sambut dengan baik. Jadi nanti memang perlu ada satu di perwakilan lah bahasanya itu. Perwakilan dari P3N, perwakilan dari grup lain di luar P3N. Kemudian bagaimana kita bisa membangun sebuah kebersamaan. Jadi dalam satu rumah ada ruangan-ruangan, dalam satu ruang ada kamar-kamar, dalam satu kamar ada lemari-lemari. Nah, tetapi itu adalah dalam satu lingkungan, tetap saja dalam satu lingkungan yang bernama porang. Artinya mesti ada sinergi yang nanti ada juga dari sisi policy dari pemerintah. Bohong kalau kita nggak butuh policy pemerintah. Bukan berarti kita tadi seperti yang sampaikan Pak Dahlan Iskan, bukan berarti kita cengeng, tetapi harus ada sinkronisasi, ada political will dari pemerintah terhadap gerakan di masyarakat. Nah, makanya saya sepakat Pak Baginda, ada nanti satu forum di mana kita mempertemukan teman-teman dari Polri, teman-teman Hispori, teman-teman P3N, ada perwakilan untuk membangun satu konsep secara mandiri rumah tangga masing-masing kita ada, tetapi ada kebersamaan globalnya. Dan kita bicara nanti Indonesia. Bagaimana Indonesia menangkap peluang ini tidak bisa hanya cukup satu organisasi P3N atau Aspepori atau apa. Terima kasih Pak Baginda masukannya dan monggo kita akan mengikuti. Terima kasih Dan. Siap. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Baginda dan Ketua Umum DPP P3N Pak Ngakib. Jadi memang itu Pak Ngakib ya. Maunya kita disatukan. Lidi itu kalau terpecah-pecah, tercecer gampang sekali patahkan. Kita sama kan, cuman di sini kan katanya kita porang kan gitu. Bagaimana Indonesia bisa bersatu, bisa sejahtera bersama. Tapi tetap selalu saya pesankan pada Bapak Ibu semuanya, yang kita pikirkan jangan diri kita. Ini banyak ya petani-petani kecil kita yang punya anak loh ya, punya anak, punya istri, mereka butuh sekolah, mereka juga butuh makan. Sampai kapan jadi buruh? Ya. Makanya konsepnya petani mandiri. Saya angkat di sini moto petani adalah raja. Kita adalah pejuang kemerdekaan petani. Bersama kita bisa capai kesejahteraan bersama. Itu memang pakem-pakem yang sudah kita bikin khusus di 3N dan
luar biasa, masing-masing dari DPP, DPW, DPC sampai DPAC komitmen melakukan itu. Sampai-sampai Pak Bagda ya, saya sampaikan ini di Gunung Kidul itu sudah terbentuk 18 DPAC. Waduh, luar biasa, 1.000 orang lebih. Itu dalam waktu 1 tahun kita bersama-sama di situ, petani baru lebih dari 1.000 orang. Bisa, karena kita kalau apa ya, kalau kita berbicara masalah hambatan, kalau saya ada hambatan, nggak ada. Ada masalah, nggak ada gitu. Memang kita harus itu ya. Intinya bagaimana seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Sumarwoto, konsepnya luar biasa, padahal Indonesia juga konsepnya luar biasa, sebaik-baik manusia bagaimana kita bisa bermanfaat bagi manusia lain. Baik Bapak Ibu semuanya, saya beri kesempatan lagi sebelum nanti kita tutup 15 menit lagi ya, karena kita nanti jam 11.45 acara ini saya tutup, dan sedikit apa yang saya sampaikan nanti. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo silahkan, yang lainnya monggo. DPC Lombok Tengah. Ya, silakan Lombok Tengah. Ya, ini Pak, sekarang memang di tempat kami ini porang sudah agak lama. Masalahnya kami ini kurang pengetahuan lah dengan porang. Kemarin saya banyak kunjungi petani, ada yang sudah nanam 2 musim tapi dibiarkan begitu ya, seperti panen hasilnya tidak sampai sekilo, itu pun 2 musim Pak. Jadi saya mohon dari P3N di DPW maupun DPC nanti untuk buatkan sejenis penyuluhan atau apa namanya istilahnya seminar lah tentang porang ini. Baik, terima kasih. Salam. Gitu aja Pak. Terima kasih. Saya panggil ini Ketua DPW NTB. Nah, ini putranya Bapak Profesor Suwarji, Ketua Dewan Pakar, Bapak Tukang Insinyur Iwan, lulusan IPB. Monggo, mana ini Ketua DPW Lombok, bisa jawab pertanyaan dari DPC-nya. Lombok. Ada Pak Awal Lombok? Pak Iwan. Ya, Pak Iwan ada. Dulu Pak. Kemudian admin bisa ngecek Lombok ada enggak? Tadi untuk Pak Iwan keluar Pak, keluar dari grup itu terpepet dengan partisipan yang lain. Oh, baru keluar. Oke. Baik, Bapak, Lombok itu luar biasa. Biar saya aja yang jawab ini. Lombok itu luar biasa ya. Ada seorang profesor dan dia ketua dari Dewan Pakar kita dari Lombok, Profesor Suwarji. Terus hampir semua yang di Lombok Timur juga sudah, Lombok Utara juga sudah, DPL 350 juga luar biasa. Bapak aktif aja komunikasi dengan Ketua DPW ya, dengan Prof Suwarji juga sangat komit sekali ya, mau tanya apa aja dijawab. Intinya mau belajar. Pak Anom juga iya, intinya mau belajar. Nah, kalau memang ya seperti itu kalau Pak moderator dari NTT mohon bicara sedikit Pak. Salam. Ya. Tadi udah. Selanjutnya dari mana ini? Dari Pasaman Pak, mohon izin Pak, itu tadi sudah raise hand dari awal Pak, dari Pasaman Pak. Oke, saya kasih kesempatan lagi. Seperti itu ya Lombok ya, Pasaman kami silakan. Assalamualaikum Pak Khairul. Pak, dari Pasaman masih di mute sepertinya Pak, suaranya belum masuk Pak. Assalamualaikum Pak Hakif. Waalaikumsalam. Ini Pasaman apa Padang? Assalamualaikum semua Bapak. Baik Pak, saya kasih kesempatan sekarang Ketua DPW-nya Sumbar, silakan. Selamat siang juga Pak Dahlan Iskan. Jadi kami di Sumatera Barat seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi, kita sudah mulai dari DPW, DPC, bahkan sampai ke DPAC. Itu di pesisir selatan sudah ada 4 DPAC. Nah, insya Allah dalam minggu ini DPW P3N Sumatera Barat itu akan kita daftarkan ke Kesbangpol Provinsi. Insya Allah kita doakan Bapak, mudah-mudahan prosesnya cepat
Dan mudah-mudahan DPW yang lainnya juga bisa siap sehingga kita bisa Ya, Bapak Ketua DPW, saya potong sebentar. Oke, masalah itu udah kita bahas. Bapak Ketua DPW, Pak Dirmansyah, poin yang mau ditanyakan, silakan. Oke, yang kita tanyakan gini Pak Nasir, kita rencananya mau kerjasama juga dengan pihak pabrik tentang pendirian pabrik tepung. Nah, yang kita tanyakan, apakah nanti DPP bisa merekomendasikan tentang pendirian pabrik tepung porang ini, bahkan tepung Lokomanan pun akan kita siapkan nanti. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf Pak Dirman, pembicaraan itu internal. Tadi sudah saya sampaikan panjang lebar juga ya masalah itu. Sudah dijawab, Pak Ketua Umum juga sudah menyampaikan masalah itu ya. Tentang itu petani mandiri konsepnya juga disampaikan. Tapi terima kasih Pak Dirman. Ini kayaknya luar biasa. Jam segini masih di hutan ini, masih di kebun. Luar biasa Pak Dirmansyah. Semoga ya Sumatera Barat istimewa, semoga akur-akur terus ya. Nggak ada saling kepentingan, harus satu hati. Harus satu hati, satu tujuan. Harus satu hati, satu tujuan. Ya itu. Baik, ini terakhir ya, terakhir saya kasih kesempatan sebelum saya tutup dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul kami persilakan Pak Sumanto ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk petani porang semuanya. Saya dari Gunung Kidul. Yang pertama, kita ingin menjadikan petani adalah raja, mau tidak mau, suka tidak suka, petani adalah subjeknya. Jadi kita harus selalu berpikir bahwa subjek dalam porang ini adalah petani. Maka yang hanya ingin menguntungkan diri sendiri, silahkan minggir. Jadi kita bersama-sama dengan petani hari kemarin telah melakukan pembentukan koperasi, dan dari koperasi itulah nanti permodalan akan kita dapatkan. Dari sejak awal kita ingin mandiri. Dan disitulah jalan sebetulnya yang akan menghantarkan petani itu. Baik. Cukup sekian, terima kasih dari Gunung Kidul melaporkan. Terima kasih, saya tangkap ya. Wah, tapi sadis banget ini. Yang menganggap yang tidak petani tidak raja, minggir raja. Yang kepentingan pribadi minggir raja. Yang masuk DPC P3N mau kaya sendiri minggir raja. Waduh ya, memang kita kan tujuannya sejahtera bersama. Ini Bapak Ibu semuanya, kita bersama kita bisa dan kita sejahtera bersama. Ini konsep-konsep ini yang sering saya berikan kepada Bapak Ibu. Saya rasa karena grup WA saya itu ada 95, mulai dari DPAC, ya saya sampaikan tadi, sampai DPP. Oke, aku masih kasih kesempatan satu lagi. Ini yang kelihatan dari mana? Pasaman Barat. Siapa? Pak Nasir. Pak Nasir belum tadi. Silakan Pak Nasir.